Seumpama Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini dan kita tetap bahas satu tema, yaitu rahasia tabut perjanjian. Dan kemarin kita telah membahas bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diambil Tuhan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib sebagai imamat yang rajani. Dan saudara layak berjalan bersama dengan tabut Tuhan. Permasalahannya adalah apakah saudara tahu isi daripada tabut Tuhan itu, perjanjian Tuhan itu harus saudara ketahui. Dan pagi ini kita akan melihat salah satu dari perjanjian Tuhan, yaitu yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan. Kita akan baca saudaraku di dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ada 3 hal yang sudah ketahui bahwa dalam rahasia tabut perjanjian, salah satunya adalah pemeliharaan Tuhan. Disebut dengan ada buli-buli yang berisi dengan mana. Saudaraku tahu apa itu mana? Mana adalah hidangan surga yang diberikan kepada umat Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Dikatakan di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mereka berjalan di padang gurun yang tidak dihuni orang, dan Tuhan memberikan hidangan dari surga, yaitu yang disebut dengan mana. Mereka tidak kekurangan, mereka bisa makan. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi dikatakan 40 tahun lamanya. Itu hidangan yang Tuhan berikan selama mereka perjalanan. Artinya bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang dipelihara Tuhan. Sejak saudara mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saudara, saudara pindah daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Pada saat itulah saudara sedang berjalan dengan tabut perjanjian Tuhan yang isinya adalah pemeliharaan Tuhan. Setiap kita mesti harus yakin Tuhan akan memelihara saudara sampai ke tanah yang Tuhan berikan. Di dalam Yosua 5 ayat yang ke-12 dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak peroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sampai pada waktu mereka sampai di Kanaan, mereka makan hasil dari Kanaan dan mana itu berhenti. 40 tahun Tuhan memelihara akan bangsa Israel. Apakah saudara khawatir dalam hidup ini? Janji Tuhan, ya dan amin. Yang berjanji kepada saudara dan saya adalah Tuhan yang setia. Tuhan akan memelihara hidup saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam hidup ini, kalau saya boleh ada pada hari ini, itu karena bukan kuat dan gagah, tapi karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya. Tahun 79 saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan sampai hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan di sebuah gereja yang Tuhan percayakan, dan Tuhan membuat saya tidak kekurangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberitahu bahwa Yesus berkata, burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak punya lumbung, itu dipelihara oleh Bapa. Dikatakan dalam firman Tuhan, Bapakmu yang di surga memelihara begitu luar biasa. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya bahwa kita yang lebih mulia daripada burung-burung itu, Tuhan sanggup memelihara hidup saudara. Jangan khawatir, di dalam perjanjian perjalanan bersama dengan tabut Tuhan ada rahasia, yaitu Tuhan akan memelihara hidup saudara. Biarlah hidup kita sedang berjalan bersama dengan tabut Tuhan,
tidak perlu khawatir karena Dia itu adalah Tuhan yang menyertai, adalah Tuhan yang melihara hidup saudara dan saya. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu penyertaan-Mu luar biasa dan penyertaan-Mu mengandung pemeliharaan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan melihara hidup kami dari hari lepas hari sampai kami tiba di rumah yang Tuhan sediakan buat kami, yaitu surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan berkati, sampai jumpa esok pagi.